Ribuan marinir Amerika didukung oleh jet tempur dan kapal perang perlahan membangun kehadiran di Teluk Persia. Pergerakan ini adalah tanda bahwa meski perang Amerika di kawasan itu mungkin akan berakhir, konfliknya dengan Iran atas program nuklirnya terus memburuk tanpa ada solusi yang terlihat. Amerika mengirimkan USS Bataan yang membawa pasukan dan pesawat terbang ke Teluk. Selain itu, pesawat tempur siluman F-35 dan jet tempur lainnya juga dikerahkan. Semua dilakukan ketika Amerika sebenarnya ingin fokus pada Cina dan Rusia. Tetapi Washington sekali lagi melihat meskipun terbukti mudah untuk masuk ke Timur Tengah secara militer, sulit untuk keluar sepenuhnya, terutama karena Iran diperkirakan terus memperkaya uranium lebih dekat dari sebelumnya ke tingkat senjata. Ini setelah runtuhnya kesepakatan 2015 dengan kekuatan nuklir dunia. Tidak ada tanda-tanda bahwa diplomasi akan segera menghidupkan kembali kesepakatan itu, dan Iran dalam beberapa pekan terakhir telah mengganggu bahkan menyita kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz. Sekitar 20% dari minyak dunia melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia ke dunia yang lebih luas. Jelas ini berfungsi sebagai peringatan bagi Amerika dan sekutunya bahwa Iran memiliki sarana untuk membalas, terutama karena sanksi Amerika mengakibatkan penyitaan kapal yang membawa minyak mentah Iran. Kekhawatiran atas penyitaan kemungkinan telah menyebabkan sebuah kapal yang diduga membawa minyak Iran terdampar di Texas. Ini karena belum ada perusahaan yang membongkarnya. Bagi Amerika, menjaga Selat Hormuz tetap terbuka untuk pengiriman tetap menjadi prioritas. Ini untuk memastikan harga energi global tidak melonjak, terutama karena perang Rusia di Ukraina telah menekan pasar. Negara-negara Teluk Arab membutuhkan jalur air untuk membawa minyak mereka ke pasar, dan sekaligus mengkhawatirkan niat Iran di wilayah yang lebih luas. Ketakutan itu telah memperkuat kehadiran lama Amerika di Teluk Persia. Setelah serangan 11 September 2001, ada 2 kapal induk Amerika yang beroperasi dan berpatroli di Teluk. Mereka menyediakan jet tempur untuk perang di Afghanistan dan Irak, dan kemudian berlanjut dengan perang melawan ISIS. Namun perlahan Pentagon mulai mengurangi kehadiran angkatan lautnya. Ini meninggalkan jeda berbulan-bulan yang membuat negara-negara Teluk Arab dan sejumlah pihak khawatir tentang Iran. USS Nimitz berlayar keluar dari Selat Hormuz pada November 2020. Dia menjadi kapal induk Amerika terakhir di Teluk Persia. Unit ekspedisi marinir terakhir datang pada November 2021. Unit ekspedisi marinir adalah sebuah armada yang membawa marinir, pesawat terbang, dan kendaraan yang disiapkan untuk serangan amfibi. Kekhawatiran Pentagon telah berubah sejak saat itu. Perang Rusia di Ukraina mengalihkan sebagian fokus Amerika kembali ke Eropa. Cina di sisi lain terus mendorong untuk menguasai lebih banyak Laut Cina Selatan, dan Angkatan Laut Amerika menanggapi dengan peningkatan patroli. Dalam beberapa bulan terakhir, militer Amerika kembali mulai meningkatkan kehadirannya di Timur Tengah. Mereka melakukan patroli di Selat Hormuz. Kekuatan Inggris dan Prancis juga ada di wilayah tersebut. Sebelumnya pada akhir Maret 2023, pesawat serang A-10 Thunderbolt II tiba di Pangkalan Udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Pentagon kemudian memerintahkan pesawat tempur F-16 serta kapal perusak USS Thomas Hartner untuk juga berangkat ke wilayah itu. Sedangkan jet tempur siluman F-35A Lightning II tiba minggu lalu. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Amerika juga akan memiliki bagian dari unit ekspedisi marinir di wilayah tersebut. Ribuan marinir dikerahkan bersama USS Bataan dan USS Carter Hall, sebuah kapal pendarat. Kapal-kapal itu meninggalkan Amerika pada 10 Juli 2023, sebuah misi yang digambarkan Pentagon sebagai tanggapan atas upaya Iran baru-baru ini untuk mengancam arus bebas perdagangan di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya. USS Bataan minggu lalu terdeteksi telah melewati Selat Gibraltar ke Laut Mediterania dalam perjalanan ke Timur Tengah.
Militer Amerika belum membahas dengan tepat apa yang akan dilakukannya dengan peningkatan kehadiran di wilayah tersebut. Tetapi bagaimanapun pergerakan ini telah menarik perhatian Iran. Dalam beberapa hari terakhir, Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullah menelepon rekan-rekannya di Kuwait dan Uni Emirat Arab. Satu hal yang dia katakan adalah kita dapat memiliki perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan tanpa kehadiran orang asing. Panglima Militer Iran Jenderal Abdurrahim Musawi mengatakan penyebaran Amerika hanya akan membawa ketidakamanan dan kerusakan ke wilayah tersebut. Menurutnya, selama bertahun-tahun orang Amerika masuk dan keluar dari wilayah tersebut dengan mimpi yang tidak jelas, dan keamanan wilayah tersebut hanya akan bertahan dengan partisipasi negara-negara di kawasan itu. Iran juga kembali memamerkan rudal jelajah Abu Mahdi yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2020. Rudal yang dapat digunakan untuk menargetkan kapal di laut hingga jarak 1000 km. Semua itu meningkatkan resiko konflik. Memang dalam 2 dekade terakhir pembangunan kekuatan Amerika di wilayah itu belum menghasilkan perang terbuka. Namun kedua belah pihak telah berperang di masa lalu. Pada tahun 1988 Amerika menyerang 2 kilang minyak Iran yang digunakan untuk pengawasan militer, juga menenggelamkan atau merusak kapal Iran. Dengan terhentinya diplomasi dan Iran bersedia menjadi lebih agresif di laut, Amerika tampaknya kembali mengandalkan kekuatan militer untuk meyakinkan Teheran agar menelpon kembali. Tetapi itu membuat sisa masalah di antara mereka di luar lautan terus memburuk. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.